Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi di video kali ini aku akan menjelaskan 12 tokoh penyebar agama Islam di Indonesia. Langsung saja yang pertama, Maulana Malik Ibrahim dikenal dengan nama Maulana Maghribi karena berasal dari wilayah Maghribi, Afrika Utara. Sunan Gresik diyakini sebagai pelopor penyebaran agama Islam pertama di Pulau Jawa. Walaupun ia bukan orang Jawa, tetapi ia mampu mengatasi keadaan masyarakat setempat dan menerapkan metode dakwah yang tepat untuk menarik simpati masyarakat kepada agama Islam. Di antara upayanya, yaitu menghilangkan sistem kasta dalam masyarakat. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim atau Maghdum Ibrahim As-Samarkandi atau dikenal dengan sebutan Syekh Maghribi diperkirakan lahir di Samarkand, Asia Tengah pada paruh awal abad ke-14. Ia wafat di Gresik 12 Rabiul Awal tahun 882 Hijriah atau 8 April 1419 Masehi. Yang kedua, Sunan Ampel. Sunan Ampel memulai dakwahnya dari sebuah pesantren yang didirikan di Ampel Denta. Sunan Ampel dikenal sebagai wali yang tidak setuju terhadap adat istiadat masyarakat Jawa pada masa itu, misalnya kebiasaan mengadakan sesaji atau selamatan. Namun para wali lain berpendapat bahwa hal itu tidak dapat dihilangkan dengan segera, melainkan dengan cara memasukkan nilai-nilai Islami di dalamnya. Sunan Ampel juga dianggap sebagai penerus cita-cita dan perjuangan dari Sunan Gresik. Sunan Ampel atau Raden Rahmat lahir di Campa pada 1401 Masehi. Sunan Ampel diperkirakan wafat pada tahun 1481 Masehi di Demak dan dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel, Surabaya. Lalu yang ketiga adalah Sunan Giri. Sunan Giri yang aslinya bernama Raden Paku merupakan seorang wali yang menyebarkan agama Islam dengan menitik beratkan pada bidang pendidikan. Sunan Giri merupakan tokoh pemersatu Indonesia di bidang pendidikan agama Islam. Ia lahir di Blambangan pada 1442 Masehi dan wafat pada 1506 Masehi di Giri, Jawa Timur. Lalu yang keempat, Sunan Bonang. Sunan Bonang termasuk wali yang menyebarkan agama Islam dengan cara menyesuaikan kebudayaan masyarakat Jawa seperti wayang dan musik gamelan. Setiap bait lagu diselingi dengan ucapan 2 kalimat syahadat sehingga musik gamelan yang mengiringinya dikenal dengan istilah sekaten. Sunan Bonang atau Raden Maghdum Ibrahim lahir di Ampel Denta pada tahun 1465 Masehi dan wafat pada tahun 1525 Masehi, Jawa Timur. Yang kelima, Sunan Derajat. Sunan Derajat dikenal sebagai seorang wali yang berjiwa sosial tinggi. Perhatiannya yang demikian besar terhadap masalah sosial sangat tepat karena ia hidup pada saat kerajaan Majapahit runtuh dan rakyat mengalami krisis yang memprihatinkan. Dalam mendakwah, ia juga menggunakan media kesenian. Angkur adalah salah satu ciptaannya. Sunan Derajat atau Raden Kasim lahir pada tahun 1470 Masehi dan ia wafat pada pertengahan abad ke-14 di Lamongan. Lalu ada Sunan Kalijaga atau Raden Mas Syahid. Ia lahir 1450 Masehi di Kadipati Tuban, Majapahit. Lalu ia berdakwah dengan cara pendekatan kultural yaitu seni ukir, wayang, seni suara suluk. Beliau juga pencipta baju dakwah, perayaan sekaten Gregor Maulid, dan lain-lain. Lalu ia wafat pada 1513 Masehi di Kadilangu, Demak. Lalu ada Sunan Muria atau Raden Said. Ia berdakwah dengan cara menyebarkan agama Islam melalui pendirian pesantren, penyampaian ajaran agama Islam secara lembut dan toleran, serta dengan memberikan contoh hidup yang baik kepada masyarakat sekitarnya. Ia wafat pada 1551 Masehi. Lalu yang ke-8 ada Sunan Kudus atau Jafar Shadiq. Ia lahir pada 1400 Masehi di Palestina. Ia berdakwah dengan cara sangat toleran dengan budaya setempat. Beliau mencoba mengakomodasi budaya lokal dalam berdakwah di kalangan masyarakat Kudus yang mayoritas beragama Hindu. Ia wafat pada 1550 Masehi, Kudus, Jawa Tengah.
Lalu yang ke-9, Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Ia lahir pada 1448 Masehi. Ia berdakwah dengan cara melalui pemerintahan, memanfaatkan pengaruhnya sebagai putra raja Pajajaran atau menyebarkan Islam dari pesisir Cirebon ke pedalaman Pasundan Priangan. Ia wafat pada 1568 Masehi. Yang ke-10 ada Datuk Tunggang Parangan. Ia lahir di Tarim Hadramaut pada abad ke-16. Ia berdakwah dengan cara mengajarkan agama dengan menghormati budaya lokal dan berkomunikasi secara jelas. Ia wafat pada abad ke-17 di Kutai. Lalu yang ke-11 ada Sultan Alauddin. Ia lahir pada 1266 Masehi. Ia berdakwah dengan cara memperkuat Islam selama masa pemerintahannya dengan mendirikan institusi keagamaan, menerapkan hukum Islam, dan mendukung ulama. Dia juga memperluas wilayah kekuasaannya yang secara tidak langsung memperluas pengaruh Islam, sementara menjadikan kepemimpinannya sebagai contoh teladan bagi rakyat dalam menjalankan prinsip-prinsip agama Islam. Ia wafat pada 1316 Masehi. Lalu yang terakhir ada Sultan Malik As-Saleh. Ia lahir pada tanggal 1200 Masehi. Ia berdakwah dengan cara memperkuat agama Islam dengan membangun institusi keagamaan, mendukung ulama, dan mempromosikan nilai-nilai Islam melalui kebijakan publiknya. Ia wafat pada 1297 Masehi. Itu saja yang dapat saya berikan kepada teman-teman semua. Semoga informasi yang saya berikan tadi dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.